Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita tetap merenungkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Kakak bacakan buat kita semua ya. Karena beriman, maka Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan penjelasan dari kakak. Shalom semuanya. Adik-adik, pada masa perjanjian lama, Allah memerintahkan manusia untuk menyembah Allah dengan kurban bakaran. Persembahan ini dibakar di atas mezbah. Itu disebut pengorbanan. Alkitab belum ditulis saat itu, jadi mereka tidak dapat membaca untuk mencari tahu, seperti halnya kita sekarang. Allah berbicara dengan para ayah di setiap keluarga. Mereka disebut patriark. Masa itu disebut masa patriarkal. Nah, berikut ini adalah kisah pada masa patriarkal. Cerita tentang anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil. Saat itu, Adam dan Hawa sudah kehilangan rumah mereka yang indah karena mereka tidak menaati Allah. Mereka memakan buah yang Allah perintahkan agar mereka tidak makan. Allah mengusir mereka dari Taman Eden karena dosa ini. Terkadang kita langsung dihukum ketika kita tidak menaati Tuhan. Terkadang juga kita tidak langsung dihukum, tetapi kita pasti menderita karena kita berbuat salah. Adam dan Hawa seharusnya berkata, "Terima kasih Bapa untuk rumah kami yang indah." Mereka juga seharusnya tahu bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi mereka sejak Allah menciptakan mereka. Tetapi Adam dan Hawa tidak mau menuruti Allah. Sebagai gantinya, mereka ingin punya cara sendiri. Allah harus menghukum mereka. Sama seperti orang tua adik-adik harus menghukum adik-adik ketika adik-adik tidak menaati mereka. Masalah Adam dan Hawa tidak berakhir ketika mereka kehilangan rumah di Taman Eden. Setelah anak-anak mereka lahir, ada lebih banyak masalah. Putra pertama mereka, yaitu Kain, adalah seorang petani yang bekerja di ladang. Sedang putra kedua mereka, yaitu Habil, adalah seorang gembala dan mengurus kawanan ternak. Kedua putra Adam dan Hawa ini berkorban kepada Allah, tetapi Allah lebih menyukai pengorbanan Habil. Habil membawa hewan untuk persembahan, tetapi Kain membawa hasil pertanian. Kain cemburu dan iri hati, karena Allah lebih menyukai pengorbanan Habil daripada miliknya. Alkitab memberitahu kita, Kain sangat marah dan wajahnya muram. Itu berarti Kain terlihat marah. Allah lalu berkata kepada Kain, "Mengapa kamu marah? Dan mengapa wajahmu muram? Jika kamu melakukannya dengan baik, apakah persembahanmu tidak akan diterima? Tetapi jika kamu tidak melakukan dengan baik, dosa sudah ada di depan pintu." Allah memerintahkan Kain untuk tenang, tetapi Kain tidak mau.
Kemudian, saat Kain dan Habil sendirian di ladang, Kain membunuh Habil saudaranya. Ia lalu mengubur adiknya di tanah. Adik-adik, bukankah itu hal yang buruk untuk dilakukan? Tentu saja Allah melihat apa yang terjadi. Allah bertanya kepada Kain tentang Habil dan berkata, "Di mana Habil saudaramu?" Tetapi Kain tidak ingin memberitahu Allah apa yang telah terjadi. Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga saudara laki-lakiku?" Adik-adik, apakah adik-adik mengerti apa yang Kain lakukan? Pertama, Kain membunuh saudaranya, lalu dia berbohong tentang hal itu. Kain berdosa ketika dia mengambil nyawa saudaranya, dan berdosa lagi ketika dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada adiknya itu. Karena dosa Kain, Allah harus menghukumnya. Allah berkata, "Suara darah saudaramu menangis dari tanah." Ini adalah cara Allah mengatakan, "Kain, kamu tidak tahan dengan kejahatanmu. Aku tahu bahwa engkau telah membunuh saudaramu." Allah memberitahu Kain bahwa Tuhan tidak akan menumbuhkan tanaman untuknya, seperti sebelum dia membunuh saudaranya. Kain tidak akan memiliki tempat tinggal tertentu. Dia akan berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Kain berkata, "Hukumanku lebih besar dari apa yang dapat aku tanggung. Siapapun yang menemukan aku akan membunuhku." Allah kemudian merasa kasihan pada Kain dan mengatakan kepadanya bahwa Allah akan memberi tanda padanya untuk mencegah orang membunuhnya. Allah juga berkata bahwa Dia akan menghukum siapa saja yang mencoba membunuh Kain. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa tidak menaati Allah selalu mendatangkan masalah dan ketidakbahagiaan. Tapi ingat, hukum Tuhan selalu memiliki sisi baik, yaitu jika kita mematuhinya, kita bisa menyenangkan Tuhan saat hidup di bumi ini. Kemudian, kita bisa bersama dengan Dia di surga setelah kehidupan ini. Adik-adik, memang terkadang sulit untuk mengendalikan amarah. Saat adik-adik marah, hal-hal yang buruk pasti terjadi. Kakak atau adik atau teman akan tersakiti hatinya. Atau ayah dan ibu akan merasa sedih. Kita harus belajar mengendalikan amarah kita, sehingga kita akan menyenangkan Bapa di surga. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni jika aku suka marah-marah tanpa alasan yang jelas. Ampuni aku jika sudah menyakiti papa, mama, kakak atau adik. Tolonglah aku agar aku bisa mengendalikan amarahku. Amin.